Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Islam Teman, Islam yang moderat dan santai. Orang-orang NU ketika membela Pak Alawi akan berurusan dengan sosok ulama ini, kiai ini, yang mana benar-benar salah, benar-benar menyimpangkan beberapa sejarah-sejarah di Nahdlatul Ulama, tapi masih saja membela. Dan ini yang dikatakan oleh Pak Kiai merupakan suatu peringatan yang mana kiai-kiai di NU yang suka membela Pak Alawi. Bahkan terang-terangan Habib Bahar di suatu forum, di suatu pengajian mengatakan kalau tidak ada Habib, NU itu tidak ada. Katanya pendiri NU itu adanya diusulkan oleh Habib. Ini sebuah sejarah yang sangat menyimpang dan ini harus diberantas. Karena Kiai Imad berkata, tidak usah menunggu 100 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, maka generasi-generasi setelah kita, anak-anak setelah kita akan paham sejarah yang mereka buat, bukan sejarah yang aslinya. Mari kita lihat sama-sama videonya, teman-teman. Mantan muhibin aku bilang. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Para ulama ini lagi merubah beberapa syariat-syariat Islam yang mana katanya kalau Habib tidak mencintai Habib, sholatnya tidak sah. Sejak kapan beberapa syarat sholat, rukun sholat itu ada, salah satunya itu mencintai Habib. Itu tidak ada, maksudnya Habib golongan antum saja kan, tidak, bukan dari Ahlul Bait, yang mana Ahlul Bait sudah jelas seperti Ali, Hasan, dan Husain. Mak nika ahli waris Kanjeng Nabi, gak ono hadis al habaib farasatul anbiya, gak ono. Ben bolong kupinge. Nek kira-kira gak patek setuju, boleh nanti setelah pengajian debat sak sengkle. Saya punya kakek yang beri jelek-jelekin Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Itulah tanggapan dari Bapak Kiai yang perut orang-orang yang suka membela Pak Alawi, yang mana jelas-jelas mereka itu merubah sejarah. Mereka itu suka memuliakan golongan mereka sendiri, bahkan ada juga mereka itu merendahkan kiai-kiai pribumi kita. Jadi tidak ada dalam hadis itu al-habib warasatul anbiya, yang ada itu al-ulama warasatul anbiya. Jadi ada Habib Novel berkata jika tidak mencintai Habib maka sholatnya tidak sah. Yang saya khawatirkan adalah orang-orang yang datang siji itu merupakan orang-orang yang awam, yang mana nantinya akan percaya. Ini termasuk doktrinnya yang sangat luar biasa, bahwa sesungguhnya tidak ada dalam syarat dan rukun sholat itu yang harus mempercayai golongan mereka, yaitu yang dimaksud Habib tadi. Ya teman-teman, harus kita ketahui bahwa mereka itu suka sekali mendoktrin para jamaahnya, yang tidak sedikit jamaahnya bahkan sampai ribuan, yang mana mayoritas semuanya adalah orang-orang awam. Di balik makna kata mencintai golongan mereka itu, mereka ingin mendapatkan suatu keuntungan secara pribadi, yang mana ini sangat merubah syariat dalam Islam, yang jelas-jelas tidak ada satupun kalimat untuk mencintai Habib. Yang ada di bacaan tasyahud merupakan wa ala alihi, yang merupakan yang dimaksudkan adalah duriyah yang sudah jelas, yaitu Fatimatu Az-Zahra, sahabat Ali, Hasan dan Husain dan Zainal Abidin, yang mereka itu semua nasabnya terputus. Yang disebutkan duriyah Nabi adalah Sayyid dan Sayyidah. Tidak ada duriyah Nabi itu dengan penyebutan Habib. Ini ada bapak-bapak yang mengkritik Kiai Imad ya, tapi sayang sekali bukan kelasnya ini. Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madinah Al-Munawwarah. Ya, saya sedikit ingin bicara tentang sepak terjang Al-Madinah Munawwarah. Lagi tidak usah heran. Ini. Katanya Kiai Imad itu orangnya alim dan pengarang kitab, benar. Dia mengarang kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah, dan di dalam kitab itu beliau menjelaskan bahwa ada sekelompok Habib namanya Alawiyin. Mereka adalah cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tetapi jika kemudian Imad yang mengarang kitab itu, yang menjelaskan tentang Alawiyin, kemudian membatalkan nasabnya Alawiyin, ya tidak usah heran. Pembunuh Sayyidina Ali hafal Al-Quran. Dia bukan tidak tahu kalau Sayyidina Ali adalah
menantu baginda Rasul, sepupu baginda Rasul, suami dari Sayyidah. Lah ini yang tidak maksud lagi, memframing lagi, membawa cerita-cerita yang mana kisahnya Sobat Ali. Yang tidak maksudnya, yang dijelaskan oleh Kiai Imad, mereka itu nasabnya terputus. Mereka itu tidak terverifikasi bahwa mereka itu adalah dzurriyyah Nabi, bahwa Ubaidillah bukan dari anaknya Isa bin Muhajir. Itu yang menjadi permasalahannya. Data terputus, secara data terbantahkan, secara tes DNA prolog mereka adalah G, sedangkan turunan Arab adalah J1. Inilah termasuk framing-framing dari pembenci Kiai Imaduddin ya, sok-sokan pintar seperti ini. Nah, baiklah, itulah framing-framingnya di zaman Sobat Ali. Kenapa Sobat Ali itu penuh dengan beberapa konflik yang mana itu terkait dengan kepolitikan, yang mana sudah jelas di situ tidak menafikan bahwa Sobat Ali merupakan dzurriyyah Nabi, yang mana Nabi dan Sobat Ali merupakan sepupuan, dan Siti Fatimah merupakan istri dari Sobat Ali. Di fenomena itu, di kejadian itu merupakan ada gesekan-gesekan perpolitikan, yang mana tradisi dari orang Arab ketika tidak setuju, tidak dengan sependapat, maka jalurnya adalah tadi sampai membunuh. Makanya di Indonesia itu jarang sekali ketika kita berpendapat kemudian sampai mengakibatkan seperti itu. Tapi yang dibahas digaungkan oleh Kiai Imaduddin, mereka adalah mengaku cucu Rasulullah, mereka yang sombong dengan nasabnya, mereka yang mengaku dzurriyyah Nabi, tapi kelakuannya itu tidak mencerminkan dzurriyyah Nabi. Mengaku dirinya dzurriyyah Nabi, mengatasnamakan Nabi, kemudian mendapatkan suatu tempat posisi yang strategis di masyarakat, dan memanfaatkan itu supaya memperkaya diri, supaya dimuliakan. Bahkan ketika dimuliakan mereka marah, tidak menjamin syafaat kepada mereka. Ada lagi Habib yang mengatakan jika ada orang pembenci Habib, maka itu adalah syaitan. Ini bagaimana ya? Ternyata diteliti oleh Kiai Imad, kemudian diteliti secara data, bahkan di abad 3, 4, 5, 6 saja tidak ditemukan, tidak tercatat bahwa Ubaidillah itu anak dari Isa bin Muhajir. Itu sudah jelas. Secara tes DNA ada salah satu Habib, ketika tes DNA ternyata DNA-nya itu habrolognya G, bukan J1. Dan itu kalah lagi. Kemudian ya, barang siapa yang tidak yakin saya nasabnya sampai Rasulullah, saya siap sumpah mubahala. Secara data salah, secara tes DNA sains juga salah, malah untuk menggaungkan, malah inginnya itu mubahala. Itulah kebiasaan mereka, tidak mengintimidasi dengan kata-kata kasar, pasti akan sumpah serapah atau sumpah mubahala. Itu untuk teman-teman semuanya ya, bahwa Kiai Imad itu tidak bisa disamakan dengan kisah-kisah tadi seperti Sobat Ali yang terbunuh, Hasan, dan cerita-cerita sobat-sobat terdahulu tidak bisa disamaratakan, itu tidak bisa. Karena Sobat Ali itu sudah jelas mereka adalah dzurriyyah Nabi, Hasan Husain dzurriyyah Nabi, sedangkan mereka bukan. Mereka mengatasnamakan Nabi yang cari keuntungan. Itu saja ya teman-teman. Dan kita harus berpikir ketika beragama, jangan taklid Buddha, jangan ikut-ikutan saja, yang mana nanti akan menjadi suatu akal kita akan menjadi dangkal dan kemudian akan mudah menyalahkan orang lain. Subjektif dalam menilai sesuatu. Terima kasih teman-teman telah menonton. Silakan berdiskusi menurut teman-teman bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.